Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah ya ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini Allah Jalla wa Ala mempertemukan kita kembali untuk melanjutkan kajian kita pelajaran fikih. Dan kitab yang kita baca adalah Al-Ajibatul Jaliyah fil Ahkamil Hambaliyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan, taufik, hidayah agar bisa menyelesaikan, mempelajari atau membaca kitab ini. Dan kita ketahui bersama bahwasanya ya ikhwan, mempelajari ilmu fikih ini dengan cara bisa menyelesaikan satu kitab itu perkara yang yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak atau jarang di antara kita yang belajar yang bisa menamatkan satu kitab. Dan ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fadlun minallah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah kita sudah melewati kitab apa? Kitabut Thaharah. Kitabut Thaharah. Dan ketahuilah ya ikhwan, pelajaran yang kita telah lewati dari Kitabut Thaharah ini itu sudah tersusun rapi dan sesuai dengan kaidah, yaitu di mazhab Hambali. Maka saya nasihatkan kepada kita semua untuk terus mengulang-ulang pelajaran yang sudah kita lewati, karena cara belajar kita ini bukan hanya sekedar selesai satu kitab sudah putus, tidak. Kita akan terus berjenjang insyaallah. Selesai kitab ini Al-Ajibatul Jaliyah. Jadi kitab ini untuk memberikan gambaran awal, tangga awal untuk memasuki kitab-kitab yang di atasnya, untuk melangkah ke kitab yang di atasnya. Taib, apakah orang setelah mempelajari kitab ini sudah bisa berfatwa, bisa menjadi ahli, sudah bisa mengajar? Saya katakan belum. Paham ini? Dia terus belajar lagi ya. Kita belajar sampai bisa sampai menamatkan beberapa kitab. Dari situ insyaallah dilihat kalau memang sudah maklumatnya sudah kuat, baru bisa mengajar untuk teman-temannya yang awal, yang pemula. Taib ya ikhwan, jadi nasihat saya untuk mengulang pelajaran yang kita telah pelajari. Ya. Nah, kalau tidak, antum selesai kitab ini, masuk kitab yang baru, sama seperti mempelajari kitab ini. Paham ini? Tidak naik kelas istilahnya. Begitu ganti misalnya kitab, kita ganti pakai Dalilut Thalib, kitab yang di atas kitab ini namanya Dalilut Thalib. Kitab ini ringkasan dari Dalilut Thalib, Linailil Matalib. Kitab yang terkenal itu di mazhab Hambali untuk pemula. Ini diringkas oleh beliau ini Asy-Syaikh Musa bin Isa Al-Qaddumi rahimahullahu taala, diringkas. Nah, setelah kitab ini insyaallah kita akan belajar Dalilut Thalib. Kalau sudah masuk Dalilut Thalib, antum harus sudah paham, sudah ada alas lah bahasa kita ini, so ada pengalas, sudah ada gambaran. Kalau tidak, sama seperti antum belajar awal lagi. Paham ini? Bagaimana mengetahui kalau kita sudah
menguasai isi kitab tersebut yang kita telah pelajari. Kitab itu antum lihat, antum baca yang sudah antum lewati, baca tiap kata per kata. Kalau antum belum paham berarti kalau ada kalimat-kalimat yang antum belum paham berarti belum apa ini? Susah antum apa? Sama seperti antum belum menguasai kitab itu. Berarti apa? Jangan ikhlas, antum ini belajar ini lagi. Paham ya? Belajar kitab ini lagi. Karena kitab yang di atasnya pembahasannya lebih sudah mulai meluas. Sudah lebih rinci, ada masalah-masalah yang tidak disebutkan di sini disebutkan di sana. Baik. Jadi malam ini kita lanjutkan kajian kita. Insyaallah pertemuan berikutnya tidak dapat apa ya ikhwan, dapat pariksa tugas. Mudah-mudahan mumtaz semua. Mudah-mudahan mumtaz semua. Mumtaz semua. Artinya mumtaz dalam artian bisa tambah paham begitu. Kalau sekedar nilai, untuk apa itu nilai? Artinya soal-soal yang saya bikin supaya membuat kita tambah paham materi. Paham sini ikhwan ya? Jadi tujuan ujian supaya membuat materi yang kita telah lewati itu tambah paham kita. Iya. Dan juga ya ikhwan, pelajaran seperti ini fikih bukan kayak pelajaran tematik, bukan. Dengar semangat, dengar habis itu sudah. Ini tidak. Kayak tematik membangun keluarga Islami. Aku di antara dua pilihan. Lain, ini lainnya. Pelajaran fikih tidak seperti itu. Fikih antum harus ulang-ulang terus. Antum harus paham. Dari sini kalau antum kuasai fikih yang disebutkan oleh para ulama pembagiannya, antum bisa akan antum bisa memperinci masalah seperti ini. Ini halal ini. Kalau ketemu seperti ini ya hasilnya seperti ini. Status hukumnya seperti ini. Jadi ada yang mirip tapi ada kondisi yang berbeda, hukumnya beda. Iya. Ini kan kita sudah lewati kan beberapa masalah yang mirip tapi hukumnya berbeda. Kayak wanita haid. Apa boleh masuk masjid, duduk di masjid, menetap di masjid, diam di masjid? Ya kan? Kemarin kita rinci, kalau dia sudah suci dan belum sempat mandi, maka hukumnya sama seperti hukum orang junub. Bisa menetap kalau sudah berwudu. Kemarin pembahasan lewat ya. Orang yang berhadas besar boleh tinggal di masjid, menetap di masjid kalau sudah berwudu. Iya. Nah ada sebagian ikhwan salah paham, ini haid kan berhadas besar ini, wudu dia. Terus dia pahami seperti itu, tidak. Yang dimaksud oleh para ulama adalah wanita yang sudah suci dari haid tapi belum sempat mandi wajib, kemudian ingin menetap di masjid, boleh tapi wudu dulu. Paham ini? Nah, jadi dia dihukumi sama seperti orang yang junub, orang yang sedang junub, masih berhadas besar. Baik. Adapun kalau darahnya masih ada, tidak boleh. Tidak boleh kata para ulama, tidak boleh. Mazhab jumhur tidak boleh. Sampai di mana kemarin nih ikhwan? Sudah masuk pembahasan sholat kita ya, kitabus sholat.
48 sekarang. Tentang muadzin ini sudah azan. Oh, masih di azan kita ya. Baik. Kita murojaah ya ikhwan. Tentang azan ini apa hukumnya kemarin? Fardu kifayah. Azan dan iqamah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah untuk solat apa? Solat yang 5 waktu termasuk Jumat. Fardu kifayah untuk solat yang 5 waktu. Adapun selain solat yang 5 waktu maka tidak wajib. Iya, bahkan tidak disyariatkan. Jadi tidak boleh antum azan untuk masuk solat untuk solat Id, solat jenazah, solat tarawih, solat istisqa, misalnya gerhana, tidak ada azannya itu. Taib, yang ada azannya hanya di solat yang 5 waktu termasuk solat Jumat. Nah, bagi siapa wajib ini? Bagi siapa? Fardu kifayah laki-laki yang lebih dari 1 orang. Berarti kalau cuma 1 orang tidak wajib. Tidak wajib azan. Jadi azan lebih dari 1, 2 atau lebih. Kemudian mukim hadar fil hadar. Jadi fardhu kifayatin fil hadar. Jadi mukim. Jadi yang dimaksud hadar di sini ya ikhwan, apa kemarin? Mukim ya, artinya di sini orang yang memang di kampung itu. Orang yang di kampung itu. Paham ini? Orang yang di kampung itu. Berarti kalau orang yang safar, orang yang mukim yang dimaksud ini ada 3 tingkatan ya ikhwan tentang mukim safar ini. Ada namanya safar, ada yang namanya mukim, ada yang namanya istiton, mustautin. Kalau mustautin itu orang yang sudah menetap di situ, berdomisili di situ. Itu namanya mustautin. Kalau mukim orang yang masa safarnya sudah berakhir. Jadi dia bukan orang yang di situ. Paham ini? Misal mahasiswa yang datang dari luar, mau ngampus di sini kuliah, mereka tidak ada keinginan mau tinggal di Gorontalo, cuma datang mau kuliah. Berarti mereka statusnya istiton iqamah atau mukim? Mukim. Paham ini? Nah, kalau dia sekedar lewat atau sekedar berjalan misalnya, melakukan perjalanan atau belum sampai belum melewati 4 hari, berarti dia dihitung safar. Yang dimaksud oleh beliau di sini fil hadar adalah orang yang istiton. Istiton, orang yang memang di kampung itu. Jadi di satu perkampungan mereka harus mengumandangkan azan. Satu masjid saja dan terdengar oleh seluruh kampung, maka seluruh penduduk situ, maka hukumnya yang lain gugur. Yang lain sudah tidak wajib. Itu fardu kifayah, satu orang yang mengamalkan maka gugur kewajiban dari yang lain. Paham di sini maksudnya? Nah, jadi kalau di satu kampung tidak dikumandangkan azan, maka berdosa semua orang di situ. Orang yang mampu untuk azan dapat dosa mereka. Baik, paham di sini ikhwan? Nah, baik. Kemudian al-ahrar artinya apa?
merdeka, berarti budak tidak wajib azan, walaupun mereka tinggal di kampung sudah istiton. Nah ini, jadi azan itu fardu kifayah untuk sholat yang 5 waktu, termasuk Jumat, bagi orang yang menetap di satu kampung. Lebih dari satu. Jadi kalau orang misalnya datang di suatu kampung, atau dia orang kampung situ, dia tahu orang situ aja sembahyang, berapa kali azan dia tidak ada yang datang misalnya. Paham di sini? Nah, dia tahu cuma setelah azan cuma dia yang sembahyang. Nah, apa wajib dia azan? Tidak wajib, karena cuma dia sendiri. Paham ini? Nah, tidak wajib. Nah, azan wajib bagi 2 orang atau lebih. 2 orang atau lebih. Nah, ini yang dimaksud. Jadi tidak wajib kalau cuma sendiri. Paham di sini ya? Nah, apalagi cuma sholat sendiri misalnya, sholat sendirian. Kemudian termasuk yang fardu kifayah ini yang wajib ini, azan yang wajib ini dilaksanakan pada waktunya. Paham ini? Kemarin belum kita sebutkan ya, pada waktunya. Kalau sudah lewat waktu berarti diqadha namanya, berarti tidak wajib. Azannya tidak wajib lagi. Tertidur misalnya orang-orang yang ada di kampung situ, zuhur tertidur, bangun nanti jam 4 misalnya atau setengah 5. Jangan contoh seperti itu ya. Itu azan itu nanti asar. Contohnya yang subuh, bangun nanti jam setengah 7 misalnya atau jam 7. Nah, dan mereka banyak. Wajib azan? Tidak wajib, karena sudah lewat waktu. Bukan sudah pada waktunya. Tapi kalau mereka azan sunnah, tidak wajib. Paham ini? Ya. Jadi yang fardu kifayah ini dimaksud fardu kifayah oleh beliau di sini, oleh para ulama dalam mazhab Hambali, khususnya adalah orang untuk sholat 5 waktu pada waktunya. Nah, saya sebutkan sedikit-sedikit biar tidak terlalu berat. Kemudian dilaksanakan oleh orang yang ada di kampung itu, istiton, mustautin. Kemudian mereka itu merdeka, bukan budak. Baik, paham di sini ikhwan? Nah, adapun kalau safar atau orang yang mukim, yang bukan orang yang domisili di situ, maka tidak wajib. Tidak wajib azan. 20 orang misalnya terus melakukan safar, tiap masuk waktu wajib mereka azan? Tidak wajib, tapi tetap dianjurkan. Paham ini? Tetap dianjurkan azan, cuma tidak wajib. Jadi kalau tidak azan tidak berdosa, tidak ada yang dosa di situ, karena tidak wajib. Taib, adapun yang di kampung wajib. Kapan wajib? Kalau tidak ada yang azan di kampung itu. Kalau sudah ada yang azan, maka yang lain gugur. Contohnya di mana ini? Di Isibu ini. Sudah ada yang azan, antum terdengar di masjid lain sudah azan, maka tidak wajib yang masjid lain azan. Terdengar sudah. Iya. Tapi kalau azan, boleh. Tetap sunnah. Paham ini? Jadi azan tadi yang saya maksud, yang pertama itu, atau salah satunya yang azan itu untuk menggugurkan kewajiban fardu kifayah.
Kalau tidak ada azan maka berdosa mereka. Wa yusannani lil munfarid. Kemudian sunnah untuk orang sendirian, sunnah untuk orang yang safar, sunnah untuk orang yang waktunya sudah lewat. Waktu sholat wajibnya sudah lewat. Adapun perempuan makruh perempuan, walaupun suaranya tidak dikeraskan. Termasuk iqomah juga makruh. Terus perempuan Ustaz langsung sholat saja, langsung sholat. Paham di sini ikhwan? Baik, kita lanjutkan. Ma yusannu, pertanyaan yang as-su'al ats-tsamina wal arba'un, soal yang ke-48. Ma yusannu liman sami'al mu'adzina awil muqima. Siapa yang bisa baca ini? Coba Pak Ferry bisa, Pak Ferry? Bisa dibaca, Pak? Coba dulu. Ma yusannu, coba. Bismillah. Liman sami'a mu'adzina awil muqima. Iya, terus awil muqimah. Sannu lil mu'adzin. Sannu lil mu'adzini. Wa liman sami'ahu aw sami'al Muqimah. an yaqula Mithlahu. An yakula mithlahu. Masya Allah. Baik. Ma yusannu liman sami'al mu'adzina awil muqima. Apa yang disunnahkan bagi orang yang mendengar muadzin atau mukim. Apa yang dimaksud dengan mukim di sini? Iqamah. Mukim, iqamah, qomat. Apa yang disunnahkan bagi orang yang mendengar muadzin dan mendengar iqamah? Yusannu lil muadzin, disunnahkan untuk muadzin, waliman sami'ahu, dan juga orang yang mendengar muadzin tadi itu sedang mengumandangkan azan, au sami'al muqima, atau sedang mendengar orang yang beriqamah, qomat bahasa kita, ayyaqula mithlahu, berkata atau mengucapkan semisal apa yang diucapkan muadzin dan orang yang iqamah tadi. Paham ya? Siapa yang disunnahkan di sini? Lil muadzin, muadzinnya sendiri juga. Muadzin sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi dia azan, dia juga jawab untuk dirinya sendiri. Yusannu lil muadzin, sunnah untuk muadzin itu sendiri. Waliman sami'ahu, dan siapa saja yang mendengarnya, mendengar muadzin tadi, yang menjawab azan ini, siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Termasuk perempuan disunnahkan untuk menjawab azan, bukan cuma laki-laki. Au sami'al muqima, atau mendengar mukim, iqamah, sedang dikumandangkan juga, yaitu ayyaqula mithlahu, membaca seperti bacaan muadzin atau orang yang iqamah tadi. Paham di sini? Jadi jawaban bukan hanya muadzin saja, azan saja, tapi iqamah juga kita baca yang semisal. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, iqamah. Antum juga ikut. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Sama seperti kita menjawab azan. Paham ini? Nah, itu.
illa fil hayyalati fayaqulu la haula wala quwwata illa billah, kecuali pada hayyalah, pada kalimat hayyalah. Apa itu kalimat hayyalah? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu namanya hayyalah. Orang Arab peringkas. Kalau bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Kalau bismillah, tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Alhamdulillah, hamdan. Paham ini? Subhanallah, tasbih. Allahu akbar, takbir. Tahlil, la ilaha illallah, istilah. Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Hayqalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayqalah namanya. Kecuali pada lafaz hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, fayaqul, maka menjawab la haula wala quwwata illa billah. Itu yang dijawab. Lafaz yang lain tetap seperti apa yang diucap oleh muadzin atau orang yang iqamah. Wa illa fit tathwibi, dan juga kecuali pada tathwib. Tadi dikecualikan pada hay'alah, bacaan yang dijawab jawabannya lain, dan juga dikecualikan wa illa fit tathwib, dan kecuali pada tathwib. Apa itu tathwib? Tathwib, kata beliau, qaulul muadzin fi adzanil fajri as-salatu khairum minan naum. Tathwib adalah perkataan muadzin pada azan fajar, as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum namanya tathwib. Fayaqulu sami'uhu, maka orang yang mendengarnya menjawab sadaqta wa barirta. As-salatu khairum minan naum, sadaqta wa barirta. Begitu dia jawaban. Iya Pak Bung nih. Sadaqta wa barirta artinya apa? Engkau benar dan engkau barirta, engkau berbuat baik. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Bukan tidur. Bukan tidur lebih baik daripada salat. Salat yang lebih baik daripada tidur. Maka yang mendengar ini mengatakan sadaqta wa barirta. Nah, itu di pengecualian. Kemudian wa yaqulu 'inda lafzil iqamah, dan dia berkata ketika lafaz iqamah dibacakan, aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Maksudnya apa ini? Iqamah lafaznya sama, kita jawab seperti biasa, kecuali pada qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah, jawabannya aqamahallahu wa adamaha. Oke? Jadi iqamah juga, qomat bahasa kita itu juga dijawab sama seperti apa yang diucapkan oleh orang yang iqamah tadi, kecuali pada qad qamatis shalatu qad qamatis shalah aqamahullahu wa adamaha. Semoga Allah menegakkannya dan mendawamkan. Apa bahasa Indonesianya? Dawam itu apa bahasa Indonesianya? Artinya terus menerus seperti itu. Wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha. Kemudian dia bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza faragha, setelah selesai apa? Siapa ini maksud? Muadzin dan yang mendengar azan. Setelah selesai azan, antum jawab selesai, maka antum bersolawat.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Terus antum berkata apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Itu. Tapi sebelum ini antum salawat dulu. Wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha, setelah selesai azan. Thumma yad'u huna wa 'indal iqamati, kemudian dia berdoa di sini. Setelah azan dikumandangkan, antum salawat, terus baca Allahumma rabb hadhihi da'wati dan seterusnya, baru berdoa. Antum doa apa? Doa apa saja. Thumma yad'u huna, antum berdoa di sini. Wa 'indal iqamah, demikian juga ketika selesai iqamah, antum doa. Setelah selesai iqamah itu qamat, antum berdiri, antum doa. Taib, yang mustajab, waktu-waktu yang mustajab itu. Taib. Kemudian, hal yahrumul khuruj minal masjid ba'dal adhani amla? Apakah haram keluar dari masjid ba'dal adhani amla, setelah azan atau tidak? Apakah haram keluar dari masjid setelah azan atau tidak? Yahrumul khuruj minal masjid ba'dal adhan bila udhrin aw niyati ruju'in. Kata beliau, yahrumul khuruj, haram keluar minal masjid, dari masjid ba'dal adhan, setelah azan. Jadi kalau antum dalam masjid setelah azan, haram antum keluar masjid. Paham ini? Dosa, tidak boleh. Antum tetap dalam masjid bila udhrin, tanpa uzur, kecuali uzur mau buang air, mau wudu, au niyati ruju'in, atau niat mau kembali ke masjid itu. Jadi setelah azan kan haram hukumnya keluar, ya kan? Nah, ada beberapa keadaan yang dibolehkan. Misalnya ada kebutuhan mau keluar masjid, misalnya mau buang air, ya kan? Mau wudu, atau ada atau antum mau pulang ke rumah tapi niat mau balik ke masjid itu. Niat mau balik. Paham di sini? Nah, ini pengecualiannya. Termasuk juga perempuan dikecualikan karena perempuan tidak wajib sholat jamaah. Jadi perempuan ada di masjid, setelah dikumandangkan azan mereka di dalam masjid, terus keluar masjid, tidak diharamkan. Kecuali laki-laki yang wajib sholat berjamaah. Baik, paham ya ikhwan? Paham ya? Mafhum? Nah. Saya nasihatkan ya ikhwan, diulang-ulang pelajaran yang sudah kita lewati, kita ulang-ulang terus. Itu lebih bagus daripada 1000 kitab selesai tapi cuma lewat begitu saja. Satu kitab antum selesaikan ini lebih bagus dari 10 kitab antum selesai. Tidak kokoh begitu, tasawurnya belum jelas, ya antum ulang baca. Sebelum kita pindah kitab, insya Allah ini setelah kitab ini belum langsung pindah kitab, murojaah kita atau bikin daurah 2 hari, sehari 2 hari sekaligus antum murojaah. Kalau daurah kasih cepat sekaligus murojaah. Setelah selesai, ini kan ini cuma fikih ibadah ini, ya kan? Fikih ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, sudah. Rukun Islam yang 4 di sini. Sholat, zakat, haji, puasa, ini yang di sini cuma ini. Tidak ada fikih muamalat di sini.
Tapi karena ini kan baru pemula itu, jadi saya pelan-pelan. Saya kasih contoh pelan, insyaallah. Ya, beda ya. Ya, untuk pelajaran apa? Pelajaran yang tidak membutuhkan pikiran, tidak membutuhkan apa ini? Tidak membutuhkan memeras otak untuk bisa paham, itu beda pelajaran. Ya kan, cuma dengan penyemangat, kalian penyemangat apa ya lah. Antum dengar saya begitu semangat, bertambah iman. Kalau ini fikih tidak bisa 1 kali 2 kali, harus antum ulang-ulang terus. Kalau mau suka jadi ahli, maksud saya paham betul. Tapi kalau sekedar lewat saja, tahu saja, saya sudah selesai, tidak ada masalah. Antum duduk dengar, tahu. Haram sekedar tahu begitu. Tidak punya keahlian fikih. Fikih itu dia bukan sekedar tahu ini haram, hafal ini ustaz fulan, ulama fulan, bukan. Fikih itu keterampilan. Keterampilan sama seperti antum montir, sama seperti apa? Bikin sepatu, bikin lemari, keterampilan. Nanti orang lama sekali dia terampil di situ bikin dia tahu dia kekurangan, caranya seperti ini, jadi ahli di situ. Orang lain sekedar lihat bikin tidak bisa. Paham ini? Nah, fikih. Fikih demikian, ini fikih ini ilmu keterampilan. Keterampilan tidak bisa cuma 1-2 kali. Mau 1 kali ya sudah boleh. Sama ilmu kedokteran juga keterampilan. Perawat keterampilan. Paham di sini? Nah, iya. Bukan tazkiyatun nufus ini. Baik. Selesai ya azan ini. Kita lanjut atau? Silakan. Silakan Pak Ferry. Yang sempurna Ibrahimiyah. Semua salawat sah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, cukup. Allahumma sholli wa sallim alaihi, cukup. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, cukup. Tapi kalau antum baca salat Ibrahimiyah, nah itu lebih bagus, lebih sempurna, lebih bagus. Paham ya Pak Ferry? Nah, Pak Mum. Rahmat. Tidak, pertanyaan ada. Ada pertanyaan Rahmat? Karena paham tidak ada pertanyaannya. Baik, kita lanjut ya, Ikhwan. Sedikit ini. Babu hukmis sholati. Bab pembahasan tentang hukum solat. Kita masuk solat. Alhamdulillah selesai dari bab azan dengan sangat ringkas. Wa illa bab azan itu panjang lebar. Kalau kitab-kitab yang lebih tebal, panjang lebar para ulama menerangkan, merinci hukum-hukum berkaitan dengan azan. Baik, babu hukmis solah. Bab pembahasan tentang hukum solat. Alaman tajibus sholatu, kepada siapa solat ini diwajibkan. Yang dimaksud solat apa di sini, ikhwan? Solat yang 5 waktu, termasuk solat Jumat.
Tajibus salatu ala kulli muslimin mukallafin ghairi haidin wa nufasa. Diwajibkan, kata beliau, soal yang ke-50, diwajibkan salat atas kulli muslimin, semua orang muslim. Mukallafin, sifat yang kedua, muslim kemudian mukallaf. Kemudian yang ketiga, ghairi haidin wa nufasa, tidak sedang haid dan tidak sedang nifas. Taib. Nah itu kriteria orang yang wajib menunaikan sholat 5 waktu. Yang pertama, muslim. Berarti keluar siapa ini? Orang kafir keluar. Kafir keluar. Tidak masuk. Orang kafir mau sholat tidak sah. Tidak sah. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua, kriteria yang kedua, mukallaf. Setelah muslim masuk mukallaf. Artinya ini saling mengisi, saling mengikat. Muslim kan luas. Ada ya kan? Ada muslim yang orang gila. Ada muslim anak kecil, dia muslim. Orang gila bisa kita bilang dia muslim. Ikhwan, bisa kita sebut dia ini muslim, dia ini Kristen atau Yahudi, bisa? Orang gila? Bisa Pak Bukni? Atau karena gila ini tidak ada agama dia? Bisa? Bisa. Kapan kita hukumi orang ini orang gila ini muslim? Dilihat keluarganya. Paham ya? Keluarganya. Anak ini masih umur 5 tahun muslim, dilihat keluarganya. Atau masih bayi misalnya, ini bayi ini muslim atau kafir, dilihat keluarganya, ayahnya, ibunya. Kalau ayah orang tuanya Kristen, ya anak ini Kristen. Orang tuanya muslim, anaknya muslim. Begitu juga orang gila. Paham ini? Apa maksudnya Ustaz bahas-bahas yang begini Ustaz? Ada cabang hukum di situ apa? Cabang hukum, di antaranya apa? Ini orang gila ini kalau meninggal mau ditanam, mau dikuburkan di mana? Satu. Antum mau tanam kuburkan di mana dia? Harus tentukan dia ini muslim atau kafir. Orang gila muslim dia ini, walaupun gila dari masih kecil. Kalau muslim dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Kemudian dia punya harta. Misalnya dapat warisan dia dari orang tuanya, kaya misalnya dia. Ada perusahaan apa besar, gila punya harta. Meninggal dia, DP harta diwariskan oleh ahli waris. Kalau dia kafir tidak boleh diwariskan oleh muslim. Bahaya. Jadi muslim di sini luas, bisa masuk orang gila, anak kecil. Untuk mengeluarkan itu ditaruh mukallaf. Muslim mukallaf. Mukallaf artinya apa? Berakal dan balik. Berarti keluar orang gila, keluar yang belum balik. Tunggu, masih masuk, ada yang masuk di sini masih masuk perempuan, iya kan? Masuk perempuan yang haid dan nifas. Kan dia muslimah juga, iya kan? Nah, maka ditambah ikatan yang ketiga selain haid dan nifas. Haid dan nifas tidak wajib. Paham di sini, ikhwan? Nah, selain haid dan nifas tidak. Wala tasqutu 'anil insani ma dama aqluhu baqiya. Wala tasqutu 'anil insani ma dama aqluhu baqiya. Tidak gugur
Salat ini anil insan, dari seorang manusia, dari manusia. Manusia yang di mana yang dimaksud di sini? Manusia yang mana yang dimaksud ini dari manusia? Hah? Seluruhnya? Yang disebutkan itu yang di atas. Muslim, mukallaf, ghairu haid wa nifas. Kasih itu dia. Hah? Tidak bisa seluruhnya. Orang gila kan tidak wajib sholat. Manusia tapi dia tak? Hah? Hah? Orang kafir. Orang kafir wajib. Berarti kalau sholat dia, bagaimana orang kafir antum bilang wajib? Terus kalau dia sholat, Stephen, agama Kristen, sholat. Kiapa te ustadzmu ni anu sah? Atau bagaimana? Oh, bukan begitu, bagaimana? Mereka juga kena kewajiban hukum sholat. Oh, jadi orang kafir ini wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak seperti itu. Loh, bagaimana? Maksudnya mereka tetap kena juga hukumnya. Maksudnya mereka masuk ke dalam Islam dan mereka sholat begitu. Oh, maksudnya orang kafir ini wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Cuma syaratnya harus masuk Islam dulu, begitu. Iya tak? Begitu. Ini maksud apa? Pak Mukni. Jadi orang kafir itu tetap wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Paham ini? Makanya mereka kalau meninggal diazab karena tidak sholat. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian ini masuk neraka sakor, wahai orang kafir? Karena mereka berkata, karena kami dahulu tidak menegakkan sholat. Kafir disiksa atas sholat yang ia tinggalkan. Ya kan? Jadi orang kafir itu bukan hanya disiksa karena kekafirannya, disiksa juga karena meninggalkan sholat. Berarti ini juga dalil digunakan oleh para ulama, orang kafir tetap diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban di dalam Islam. Makanya orang dapat dosa berlipat itu dosa itu. Selama orang tidak sholat, selama mereka tidak bayar zakat, tidak puasa, mereka dapat dosa terus, itu tak tumpuk nih dosa. Tapi ingat, kalau dia masuk Islam, selesai. Dia masuk Islam tak hapus DP dosa semua. Baik, pahamnya Pak Mukni? Begitu. Jadi orang kafir tetap wajib. Tapi terus di sini tajibu ala kulli muslim, wajib atas setiap muslim. Tadi Ustaz bilang keluar orang kafir. Ini boleh Ustaz bilang masuk orang kafir ini. Ustaz yang betul Ustaz, pusing tuh orang. Bagaimana Pak Bung Diso singgung poli? Tidak di sini. Tidak di kitab ini dia tidak disebut. Iya. Nah, tidak di kitab ini. Nanti kalau di kitab yang di atas ini dirinci. Baik, paham? Nah, di sini wajib, yang dimaksud wajib di sini wajib baik. Tak usah disebut ya. Wajib ada, wajib qada dan seterusnya, ada istilah-istilah ini. Baik. Intinya seperti ini ya ikhwan, orang kafir tetap diwajibkan sholat. Cuma untuk pelaksanaan sholat mereka harus masuk Islam dulu sebagai syarat sah. Sama seperti orang yang muslim ingin sholat, dia berhadas harus wudhu dulu. Ente basamba yang tidak bawa wudhu tidak sah, ente sampai hari kiamat ente sholat tidak sah. Terus wudhu dulu baru sholat. Kalau orang kafir mau sholat tetap wajib ente sholat. Iya wajib. Mau sholat masuk Islam dulu ente syahadat tuh, baru bisa sambayang. Paham di sini? Alhamdulillah, itu maksudnya. Yang dimaksud oleh para ulama, atau saya supaya tak bertanya-tanya, yang dimaksud oleh para ulama orang kafir tidak wajib
Tidak wajib sholat 5 waktu, maksudnya tidak wajib mengqadha kalau mereka masuk Islam. Paham ini? Itu maksudnya tidak wajib. Tapi kalau secara hukum mereka diwajibkan, di pundak mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat 5 waktu, iya. Paham ini? Cuma harus masuk Islam dulu dia, ya. Ya. Nah, jadi yang dimaksud oleh para ulama tidak wajib bagi orang kafir, maksudnya tidak wajib mengqadha kalau masuk Islam. Jadi solat-solat yang dia tinggalkan selama dia kafir, begitu dia masuk Islam tidak dia qadha. Itu yang dimaksud oleh para ulama tidak wajib bagi orang kafir. Paham ini? Adapun ada wajib, sudah masuk istilah ada dengan qadha sudah. Jadi kewajiban itu ada qadha, ada adaan, ada qadhaan. Sudah pusing kepala. Nanti insyaallah pelan-pelan semua paham insyaallah pelan-pelan. Iya Pak Satria. Nah. Baik ya ikhwan, ada yang bertanya? Hah? Ya, Rahmat. Iya, kalau di mazhab Hambali wajib dia qadha. Bukan cuma Hambali, jumhur para ulama. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, begitu dia taubat misalnya itu, dia harus qadha dari sholat yang dia tinggalkan dulu. Ada yang berpendapat tidak wajib, Ustaz ada. Pilih itu juga Ustaz titik. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah Rabbi. Memang satu sisi yang ulama yang berpendapat tidak wajib mengqadha dari sholat yang disengaja ditinggalkan itu, memang satu sisi ada artinya membuat orang dekat dengan rukhsah keringanan hukum. Dan juga ada dalilnya yang mengatakan tidak wajib mengqadha, ada dalilnya mereka. Yang mengatakan wajib juga ada dalilnya, sama-sama kuat ya ikhwan. Bukan perselisihan lemah ini, sama-sama kuat. Terus mana Ustaz yang betul? Tidak bisa perbedaan pendapat, orang bilang mana yang betul, orang bilang mana yang kuat. Intinya jumhur mengatakan wajib. Iya. Paham Rahmat? Tidak mampu Ustaz, masalahnya 20 tahun tidak masalah. 20 tahun. Ya tinggal antum ya perbanyak salat sunnah, perbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mudah-mudahan Allah ampuni itu. Perbanyak sedekah, perbanyak salat sunnah. Ya Allah, ini saya salat sunnah ya Allah, ya kan? Untuk tutupi saya kesalahan dulu ya Allah, saya ini untukmu ya Allah. Baik. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Mudah-mudahan Allah ampuni terang untuk kesalahan. Iya. Terang tidak bahas di sini. Ada pembahasan khusus kalau mau rojih itu ada pembahasan khusus. Tapi ada yang lain ya, ikhwan? Pak Arif, silahkan Pak Arif. Maksudnya apa boleh makan? Terus DP makanan apa? Pisang begitu?
Artinya makanannya halal selama yang dia hidangkan halal, ikan, roti misalnya, artinya terbuat dari bukan sembelihan. Yang roti itu gejala itu yang pernah masakan RW atau apa? Iya, antum kan tanya apa boleh makan atau tidak. Iya toh? Kita tidak bahas jijik atau tidak, ada orang jijik. Yang kami dia soba masakan RW apa semua sudah. Antum kalau antum jijik tidak makan ya tak usah makan. Bukan berarti haram dan hukum. Ih jijik saya, ya ente jijik ya jijik, tak usah makan, tak usah makan. Mas mau paksa sumpah muntah di situ. Terus ya lain, kita bicara hukum ya lain. Kalau yang dia hidangkan misalnya roti, cookies misalnya, masa jadi haram cookies? Kecuali dia ada daging babi di situ atau hewan yang dia cuma gepek ke sana misalnya, dia tidak sembelih secara syar'i ya. Paham ya Pak Ari? Nah, jadi kalau antum jijik ya tak usah makan. Kembali ke diri kita begitu. Paham ya? Nah, nanti ada ini dia pernah masak, ini kan tidak jelas. Antum lihat kan tidak ada itu barang. Berarti cuma kembali ke diri itu, jijik saja. Paham ya Pak Ari? Alhamdulillah ya. Siapa lagi? Pak Mungkas. Silakan. Masalah niat tadi. Masalah itu. Masalah niat. Yang keluar setelah itu. Iya. Kan di sini disebutkan kecuali ada udzur atau niat kembali. Maksudnya niat kembali ini untuk uzurnya itu atau niat cuma sekedar keluar macam keluar ini baru niat kembali. Uzur itu uzur seperti buang air. Untuk niat kembalinya Niat kembali dari karena ada uzurnya atau cuma niat kembali biasa. Biar tidak uzur. Masya Allah, dari pertanyaan bagus ini, menambah lebih paham lagi. Jadi niat kembali walaupun tidak ada uzur, mau ke rumah misalnya, mau ngambil apa, tapi niat mau kembali ke masjid, nah itu termasuk dikecualikan. Berarti yang diharamkan kalau seperti itu, berarti yang diharamkan adalah apa? Keluar masjid tidak balik-balik, tidak boleh. Kalau masih dia mau niat pulang balik ke masjid, mungkin ada yang mau diambil di rumah, itu dikecualikan. Ya Pak Atan silahkan. Bagaimana kadang kalau di masjid sudah dikumandangkan aja Ustaz, lalu kita tidak sholat di sini langsung pulang, ada urusan yang penting yang harus kita lakukan lagi, lalu sholat di masjid yang lain. Boleh. Termasuk uzur yang termasuk yang dikecualikan. Cuma tidak boleh sebutkan di sini. Di kitab yang lebih luas ini disebutkan, lebih banyak lagi pengecualian. Taib, paham ya? Insyaallah. Dari ahwat tidak ada ya? Paham semua? Oh ada, ada astagfirullah. Ada ngoni ati olo ngoni, so dapat lupa ini kaum ahwat. Taib, pertanyaan dari saudari kita. Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya makan di KFC yang sembelihannya tidak diketahui? KFC kayak McDonald begitu ya? KFC. Itu KFC di mana itu KFC? Di Gorontalo. Iya, terus ayamnya dia dapat dari mana? Dorang beli di pasar kaum muslimin yang sudah disembelih terus dorang masak, atau ada orang Islam di dalam yang memang menyembelih? Tidak ditahu. Kalau tidak ditahu ya tak usah makan. Kalau tidak diketahui ya jangan makan.
Ya kan? Tapi rata-rata coba di KFC ini yang artinya pemiliknya memang orang kafir, cuma orang yang kerja di situ kan kadang di dapurnya kan orang muslim. KFC kan cuma perusahaan toh. Nah, jadi kalau dorang perusahaan ini dorang taruh di Gorontalo, jelas dorang pakai orang Gorontalo. Rampa-rampa orang Gorontalo. Tidak mungkin orang, kalau yang dari orang setiap makan. Ada Teh Stefanus, Teh Marco Poluius, apa semua yang Nah ini diperjelas ini kayak KFC. Kurang tahu juga saya ayamnya dari mana mereka itu. Kecuali kalau memang dari negara kafir yang memang terkenal sembelihan mereka itu tidak syar'i, tidak boleh orang makan. Tapi KFC ini kan masih ada kemungkinan yang nyembelih atau dia beli di pasar daripada daging tuh yang yang sota potong, tidak ada masalah. Orang kan cuma masak. Iya Pak, yang tanya ini ya, Ahwat. Terus juga KFC ini tidak sembarang berdiri kalau tanpa izin MUI. Ada MUI juga tuh. Dilihat higienis secara pemotongan seperti apa. Kalau tidak ini dilarang, ini beredar di Gorontalo. Sudah kesadaran kita ke MUI sudah, MUI sudah izinkan, so ada label halal sudah terang makan. Percaya sama MUI. Iya. Nah, alhamdulillah. Kecuali antum makan di mana? Di Manado misalnya tuh. Atau di Meksiko, New York misalnya, itu hati-hati. Dong cuma strom biasa. Hewan-hewan dong cuma strom. Kenapa? Karena kalau disembelih darahnya mengalir, mengurangi kenikmatan hewan sembelihan. Jadi kalau cuma di strom, daging mengendap di dalam. Itu yang darahnya mengendap. Itu yang bikin sadap kata. La haula, padahal penyakit itu. Taib ya ikhwan, kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya ikhwan, menghapus dosa-dosa kita, memperberat timbangan amalan kita di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.